Ibu muda bernama Arnita Mamonto alias Aning 19 tahun, di Bolang Mongondo Timur Boltim, Sulawesi Utara Sulut tega membunuh keponakannya berinisial TAM 8 tahun dengan cara dimutilasi. Aning membunuh sadis bocah perempuan tersebut karena ingin mencuri perhiasan emas korban demi gaya hidup. Pembunuhan sadis itu terjadi di Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuya, Kabupaten Boltim, Kamis 18 Januari siang. Kasat Reskrim AKP Denny Tampenawas menegaskan pelaku dan keluarga korban tidak memiliki konflik. Sampai saat ini tidak ada konflik antara pelaku dengan keluarga korban, tapi memang atas dasar ekonomi dari pelaku ini, ujar AKP Denny Tampenawas saat konferensi pers di Mapolresta Boltim, Jumat 19 Januari 2024. Denny mengungkapkan bahwa pelaku kerap hidup bergaya hedonisme. Aning pun diduga gelap mata saat melihat keponakannya itu menggunakan perhiasan anting hingga kalung emas. Pelaku suka untuk hidup hedon, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup itu yang bersangkutan langsung mengambil kesimpulan seperti itu membunuh dan mencuri perhiasan korban, tambah Denny. Pelaku jual perhiasan korban. Kapolres Boltim AKBP Sugeng Setiobuji mengatakan pelaku telah merencanakan pembunuhan tersebut. Hal ini dilakukan agar niatnya mengambil perhiasan korban berjalan mulus. Pembunuhan tersebut sudah direncanakan sebelumnya, agar pelaku dapat mengambil perhiasan emas sudah tanpa diketahui orang lain, terang Sugeng. Pelaku kemudian menjual emas curian dari korban ke toko emas pada Kamis 18 Januari. Berdasarkan keterangan saksi dari penjaga toko emas, perhiasan itu dijual pelaku dengan harga Rp3.670.000. Menurut saksi, ada seorang ibu berambut pirang tidak dikenal dengan membawa seorang anak balita laki-laki sekitar 12,30 wita membawa kalung emas dan sudah dijual seharga Rp3.670.000 dan sudah diantar dengan kendaraan bentor, ungkap Sugeng. Sugeng menuturkan uang tersebut lalu digunakan pelaku untuk memenuhi kebutuhan pribadi. Uang hasil penjualan emas curian itu dipakai membeli emas dengan berat 0,55 gram Rp478.000 dan handphone Rp1,1 juta. Setelah itu, pelaku pergi ke toko membeli popol, susu SGM, minuman, dan coklat dengan total harga Rp150.000. Setelah itu, pelaku membayar bentor yang disewa seharga Rp20.000, imbus Sugeng. Pelaku mutilasi korban pakai pisau. Sugeng menuturkan peristiwa pembunuhan ini bermula ketika pelaku melihat korban bersama ibunya di rumah neneknya pada Kamis 18 Januari, sekitar pukul 10.30 wita. Saat itu, pelaku melihat korban memakai perhiasan hingga merencanakan pembunuhan. Kemudian pelaku pergi ke rumah neneknya. Sesampainya di sana, pelaku mengajak korban untuk pergi ke rumah pelaku. Saat korban di rumah pelaku, korban disuruh untuk menunggu, karena pelaku akan menitipkan anak pelaku kepada perempuan Wira Mamonto yang adalah tante pelaku. Jelasnya, Sugeng mengatakan, setelah menitipkan anaknya, pelaku kembali ke rumah dan mengajak korban untuk mengambil sayur. Saat itu, pelaku sudah membawa sebilah pisau yang akan digunakan untuk membunuh korban. Sekitar pukul 11 wita, pelaku bersama korban berjalan kaki ke lorong barat Desa Tutuyan 3, Kecamatan Tutuya, Kabupaten Boltim, dengan membawa sebilah pisau. Pelaku dan korban melewati jalan belakang. Jelasnya, dalam perjalanan tersebut, korban mengeluh capek, sehingga meminta pelaku untuk menggendongnya. Pelaku pun menuruti permintaan korban, dan membawanya ke lokasi tujuan demi melancarkan niat jahatnya. Kemudian, pelaku menggendong korban. Setelah sampai di tempat kejadian, pelaku menurunkan korban dan mendorongnya sampai terjatuh tertelungkup di tanah. Kemudian pelaku menindih korban dari atas, sehingga korban sudah tidak bisa bergerak, ungkapnya. Kemudian, pelaku menutup mulut korban, sehingga terputus, dan pelaku menjatuhkan kepala korban ke dalam selokan, lanjut Sugeng. Setelah membunuh korban, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan yang dikenakan korban di tubuhnya. Selanjutnya pelaku mendorong badan korban ke selokan. Setelah itu, pelaku berdiri dan mengambil perhiasan korban berupa 1 buah kalung,
1 buah gelang, dan 2 buah cincin. Setelah perhiasan emas diambil, pelaku mendorong badan korban sehingga terjatuh ke dalam selokan, ungkapnya. Pelaku kemudian membuang pisau yang digunakan untuk membunuh korban, lalu kembali ke rumahnya. Di rumah, pelaku bahkan sempat mandi dan salat, sedangkan baju yang dikenakan ditinggalkan di atas mesin cuci. Pisau pelaku dibuang di tempat yang tidak jauh dari TKP. Pelaku langsung pulang mandi dan salat mengikuti jalan belakang, dan baju yang digunakan pelaku diletakkan di atas mesin cuci, terang Sugeng.